Ketika lahir di Belanda, kota Gaya dan Roma bersandar di pelabuhan Rotterdam. Di rumah mereka mendengar cerita pada musim semi tahun 1991 dan gunung-gunung sekitar 12 di luar orang mereka menatap tanah Eropa untuk pertama kali rasis yang berarti mereka datang dengan seragam mereka bukan orang Belanda tapi juga membawa keluarga, koper dan mereka adalah generasi ini hanya sementara dua dunia. Pemerintah Belanda waktu itu menjanjikan kalian akan kembali ke tanah air ketika situasi politik sudah tenang. Rumah mereka adalah barak-barak hanya dari kayu. Mereka ditempatkan di mereka tidak diizinkan tinggal di kota besar. Tidak Yahudi yang dimiliki bahkan tidak tahu sampai kapan akan salah satunya adalah Kamp Westerbork. Mereka berangkat ke sekolah Belanda tempat yang dulu menjadi transit ribuan orang guru bercerita tentang sejarah kolonial. Kini di tempat yang tentang Hindia Belanda dan Maluku bermain di antara kawat tapi tidak pernah menyebut sejarah yang menyakitkan. Ayah kami hari penjajah penuh kebingungan. Kata salah satu anak dalam wawancara surat kabar tidak boleh bekerja di luar camp dan bahkan tidak memiliki izin tinggal tetap. Status mereka adalah tamu negara. Di kamp Luneten, Vogt dan Schattenberg, anak-anak itu membentuk kelompok kecil. 2 tahun mereka bermain bola, anak-anak mulai bersekolah di Belanda. Mengapa kita masih di sini sehari-hari? Mengapa namun di rumah ibu-ibu masih menyanyikan lagu-lagu di rumah para ayah masih mengenakan seragam lama KNIL dengan bangga menjadi pengingat mereka menceritakan masa lalu. Setiap malam mereka duduk di ruang sempit barak yang diproklamasikan pada 25 April 1950 di cita-cita yang masih tentang janji kemerdekaan yang mereka yakin Belanda akan tentang sahabat-sahabat negara yang lugur melawan pasukan Indonesia. Namun tahun demi tahun ceritanya RMS tidak telinga anak-anak menjadi api kecil di dalam dada muda dan Indonesia masuklah era 1970-an mulai bergolak. Musik generasi pertama mahasiswa dan kebebasan berpikir tapi generasi muda yang lahir di Belanda kini remaja menyerap semangat itu. Apakah kita orang berbeda dari orang Indonesia lainnya? Atau tidak keduanya luka warisan? Mereka hidup di pinggiran kota karena dijanjikan sesuatu yang tidak pernah anak-anak Maluku sering mengalami wawancara televisi Farah tahun pekerjaan sulit didapat. Mimpi mereka yang dibangun di atas janji pemerintah kini hancur lahir di negeri ini. Namun di tengah kesulitan itu semangat mereka tidak padam. Jadi kami harus membuat menjadi bahasa perlawanan. Lambat laun dari camp-camp kecil Jawa berubah menjadi kemarahan kolektif. Muncul suara gitar. Beberapa mulai mempelajari ide-ide nasionalisme rohani dan perjuangan menggema di malam hari. Mereka membaca pidato yang Presiden RMS lahir generasi yang kuat, tapi juga marah. Dalam wawancara dengan surat kabar NRC Handelsblad tahun 19 kematian Somogil menjadi simbol seorang pemuda Maluku RMS belum selesai. Kami anak-anak dari pejuang menjadi titik kami tidak ingin hidup generasi muda Maluku mulai membentuk organisasi pemuda punya tanah air. Mereka mengadakan latihan militer dari kamp barak yang mengibarkan bendera RMS di acara komunitas perlawanan dan menulis surat ke pemerintah dikhianati, ketidakpastian masa depan. Namun suara mereka tidak pernah dijawab. Semua bercampur menjadi bara yang akan menyala besar di tahun dianggap ekstrim. Sebuah api yang kelak berubah menjadi tindak Belanda. Mereka bukan hanya ingin keadilan, mereka ingin diakui agar bahwa mereka bukan pendatang, mereka tidak ingin hidup dalam bangsa yang pernah dijanjikan. Mereka ingin menunjukkan bahwa Maluku masih ada. Catatan sejarah anak-anak yang menurut laporan pengadilan Belanda tahun 1975 akan menceritakan bagaimana generasi kedua Maluku di Belanda dari komunitas pemuda Maluku inilah hingga muncul gerakan militan yang melakukan aksi penyanderaan di Western dan Asen pada pertengahan 1970-an. Namun sebelum itu terjadi, di balik amarah masih ada harapan. Sebagian pemuda lain mencoba mencari jalan damai. Lewat musik, olahraga, dan gereja, lahir band-band legendaris seperti Masada yang menggabungkan ritme Latin dan Maluku, menyuarakan kebanggaan sebagai orang Maluku di Belanda. Musik menjadi suara damai dari generasi yang terluka, di saat sebagian memilih jalur keras. Sebagian lain memilih jalur cinta dan budaya. Keduanya sama-sama ingin hal yang sama, pengakuan dan martabat. Penutup. Fade out gambar arsip para pemuda Maluku berbaris dengan bendera RMS, diiringi narasi yang lirih tapi tegas. Mereka lahir di tanah asing, namun darah mereka tetap mengalir dari Laut Banda dan Seram. Mereka tidak ingin perang, tapi dunia telah memaksa mereka untuk memilih antara diam dan dilupakan atau bersuara dan dibenci. Dan di tahun 1975 suara itu akhirnya meledak, bukan lewat kata tapi lewat peluru. Episode 4 berikutnya, aksi di Waister ketika dunia menoleh ke Maluku, akan mengisahkan peristiwa penyanderaan kereta di Waister tahun 1975, bagaimana itu terjadi, siapa para pelakunya, dan apa yang mereka perjuangkan. Dikisahkan berdasarkan arsip NRC Handelsblad, The Telegraph, dan dokumenter The Treinkaping I Waister, NPO 2014.